Perkenalkan, nama saya Armavita Devi Purnama Putri dengan NIM K76244031, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pernah nggak kalian merasa harga-harga naik tiba-tiba? Terus kok temanmu kehilangan pekerjaan, padahal bisnisnya ramai? Nah, itu semua bisa dijelaskan lewat fenomena yang disebut fluktuasi ekonomi. Ekonomi itu seperti laut, kadang tenang, kadang berombak. Nah, yuk kita pahami bersama apa itu fluktuasi ekonomi dan bagaimana cara menghadapinya. Fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Fluktuasi ekonomi memiliki hubungan erat dengan siklus ekonomi dan inflasi. Siklus ekonomi menggambarkan periode ekspansi atau pertumbuhan dan kontraksi atau resesi dalam perekonomian. Fluktuasi ini dapat memicu atau dipicu oleh perubahan inflasi. Lalu apa sih hubungan siklus ekonomi dengan kesempatan kerja? Saat terjadi penurunan output atau resesi, konsumsi dan investasi menurun. Hal tersebut menyebabkan produksi turun, perusahaan pun mengurangi tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan kesempatan kerja menurun. Akibatnya terjadi peningkatan pengangguran. Ekspansi, permintaan barang dan jasa meningkat. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan butuh lebih banyak tenaga kerja. Nah, akibatnya kesempatan kerja meningkat. Hal tersebut dapat mengakibatkan pengangguran menurun atau terjadinya penurunan pada pengangguran. Kesimpulannya, semakin baik kondisi ekonomi atau ekspansi, semakin besar kesempatan kerja. Sebaliknya, saat ekonomi mengalami kontraksi, resesi, atau depresi, kesempatan kerja menyusut dan pengangguran meningkat. Nah, terus apa sih hubungan siklus ekonomi dengan inflasi? Nah, dari grafik ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari grafik tersebut, apabila output real berada di bawah output natural, maka inflasi cenderung menurun. Dan apabila output real berada di atas output natural, maka inflasi cenderung meningkat. Nah, terus apa sih output natural itu? Output natural adalah output yang digambarkan garis tren atau natural real output, yaitu tingkat output yang dihasilkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi di mana inflasi konstan. Pengelolaan siklus ekonomi, kebijakan jangka pendek. Nah, kebijakan jangka pendek mengatasi perbedaan output real dengan output natural atau output gap. Perubahan kondisi perekonomian dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat jangka pendek. Kebijakan jangka panjang. Nah, kebijakan ini memperkecil simpangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian pertumbuhan yang tinggi dengan melakukan stimulasi penawaran. Nah, jadi kebijakan jangka pendek berfokus pada aspek permintaan. Nah, sedangkan kebijakan jangka panjang berfokus pada penawaran. Lalu, bagaimana meramalkan fluktuasi ekonomi? Cara yang pertama, memahami fluktuasi ekonomi. Meramalkan ekonomi dengan melihat pola siklus ekonomi masa lalu seperti ekspansi, resesi, pemulihan, dan boom. Lalu yang kedua ada jumlah investasi swasta maupun pemerintah. Nah, naiknya investasi ini merupakan tanda ekonomi akan tumbuh. Sebaliknya, jika penurunan investasi, maka itu adalah sinyal perlambatan atau resesi. Yang ketiga ada gejolak perekonomian. Nah, ini mengacu pada gangguan atau ketidakpastian pada ekonomi. Lalu yang keempat ada kebijakan makroekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, ini termasuk kebijakan fiskal di mana pajak, belanja pemerintah, dan moneter yang mana suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Nah, kesimpulannya, meramalkan fluktuasi ekonomi butuh kombinasi analisis data melalui tren investasi, kondisi eksternal, dan kebijakan pemerintah.
Dengan itu dapat mengantisipasi risiko ekonomi dan membuat keputusan dengan tepat.